Halo para nakama. Di dunia One Piece selalu penuh kejutan setiap kali kita mengunjungi pulau baru, dan Elbaf tidak terkecuali. Pulau para raksasa ini memperkenalkan sejumlah kekuatan baru dalam bentuk Devil Fruit yang unik. Dan kali ini kita akan membahas 6 Devil Fruit kuat yang muncul di Elbaf. Bilbo, penjaga perpustakaan Owl Library di Elbaf, diketahui memiliki kemampuan unik berkat Devil Fruit jenis Paramecia bernama Iku-Iku no Mi. Buah ini memungkinkan penggunanya memperbesar benda mati secara drastis. Contohnya terlihat saat sebuah buku yang dibawa Nico Robin tiba-tiba berubah ukuran menjadi sangat besar setelah bersentuhan dengan kekuatan ini. Kekuatan ini sebenarnya memiliki banyak potensi bila digunakan dalam konteks pertempuran. Bayangkan sebuah benda kecil berubah menjadi raksasa di tengah pertempuran, atau senjata yang diperbesar untuk menghancurkan musuh. Sayangnya, karena Bilbo adalah seorang pustakawan yang cinta damai, kekuatan buah ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan perpustakaan ketimbang untuk bertarung. Selain terbatas pada benda mati, tidak ada indikasi bahwa efek dari Iku-Iku no Mi bisa bertahan lama atau digunakan secara terus-menerus dalam skenario kompleks. Hal inilah yang membuat kekuatan ini tergolong lemah dibandingkan Devil Fruit lain yang diperkenalkan selama Arc Elbaf. Meski begitu, potensinya masih menyimpan banyak kemungkinan menarik jika digunakan oleh karakter yang lebih ofensif. Gunko adalah salah satu anggota dari pasukan elit bernama God Knight yang turun langsung ke Elbaf dengan misi mengambil anak-anak dari wilayah tersebut. Ia dikenal sombong dan menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia biasa, sampai-sampai meminta dipanggil dengan sebutan Tuhan. Ia memegang kekuatan dari buah Paramecia bernama Aro-Aro no Mi, yang menjadikannya salah satu petarung paling merepotkan. Kemampuan utama dari Aro-Aro no Mi adalah menciptakan panah vektor yang bisa mengubah arah gerakan objek. Gunko menggunakan panah ini untuk membelokkan serangan musuh dan membuat dirinya hampir tak tersentuh. Selain itu, panah vektor ini bisa memperkuat serangan fisiknya, dan ia menunjukkan efektivitasnya saat mengalahkan para raksasa Elbaf dalam 1 lawan 1. Kemampuan ketiga yang dimilikinya tidak kalah mematikan. Dengan melilitkan panah vektor ke tubuh lawan, Gunko bisa melempar mereka sejauh yang ia mau. Kombinasi kontrol arah, peningkatan kekuatan, dan kemampuan manipulasi objek menjadikan Aro-Aro no Mi sebagai salah satu kekuatan paling fleksibel dan berbahaya yang diperkenalkan di Elbaf sejauh ini. Sosok Loki dikenal di Elbaf sebagai putra dari Raja Harald yang telah tiada. Cerita kelam menyelimuti namanya karena ia dituduh membunuh ayah kandungnya demi merebut kekuasaan dan sebuah Devil Fruit legendaris yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga kerajaan. Setelah tindakannya terungkap, Loki akhirnya ditangkap dan dibuang ke dunia bawah oleh rakyatnya sendiri. Detail kekuatan dari Devil Fruit milik Loki memang belum sepenuhnya terungkap. Namun, fakta bahwa buah ini disimpan sebagai harta kerajaan dan menjadi motif utama Loki membunuh ayahnya menunjukkan bahwa kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang biasa. Banyak pihak memperkirakan buah ini memiliki level kekuatan setara God Tier, terutama karena dikaitkan dengan konflik besar antara Loki dan pasukan elit God Knights. Saat pertempuran melawan para kesatria Tuhan mendekat, banyak yang menunggu bagaimana Loki akan menggunakan kekuatan Devil Fruit warisannya. Sifat manipulatif dan penuh intrik yang dimiliki Loki berpotensi berpadu dengan kekuatan buah tersebut menjadi ancaman besar, apalagi jika ia berhasil keluar dari penjara dunia bawah dan membalas dendam pada para musuhnya. Shepherd Sommers adalah pengguna dari Iba-Iba no Mi, sebuah Devil Fruit bertipe Paramecia yang sangat berbahaya. Buah ini memberikan kemampuan untuk menciptakan sulur berduri yang tidak terlihat oleh mata. Karena tak kasat mata, banyak musuh yang tak sadar telah terjerat hingga akhirnya mengalami luka atau rasa sakit yang luar biasa tanpa tahu apa penyebabnya. Sulur duri ciptaan Iba-Iba no Mi tak hanya bersifat menyerang secara fisik, tetapi juga mampu memberikan efek emosional. Jika seseorang memiliki ikatan batin yang kuat dengan pengguna atau target sulurnya, rasa sakit yang muncul bisa cukup kuat untuk menyebabkan kematian. Shepherd Sommers menyebutkan bahwa efek ini telah membunuh beberapa korban hanya karena kedekatan emosional mereka dengan target duri. Dalam pertempuran melawan Jaguar de Saul, Sommers memanfaatkan kekuatan buah ini dengan sangat efektif. Serangan-serangan durinya mampu menembus pertahanan Saul dan menyebabkan luka serius meskipun tubuh Saul termasuk sangat kuat.
Kekuatan ini membuat Iba-Iba Nomi masuk jajaran buah iblis paling mengerikan di Elbaf, terutama karena serangannya tidak bisa diantisipasi secara visual oleh musuh. Selanjutnya ada Rimoshifu Killingham, pengguna Ryu-Ryu Nomi, model Kirin. Devil Fruit ini termasuk ke dalam kategori Mythical Zoan, jenis yang sangat langka dan kuat. Buah ini memberinya dua kekuatan utama. Pertama, ia mampu membuat seseorang tertidur. Kedua, ia bisa mewujudkan mimpi orang yang sedang tertidur menjadi kenyataan. Kombinasi dari dua kemampuan ini membuatnya sangat sulit dilawan. Setelah menguasai kekuatan ini hingga tahap awakening, Killingham dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam skala besar. Dalam satu insiden di Elbaf, ia membuat sekelompok musuh tertidur secara bersamaan dan mewujudkan mimpi mereka yang penuh ketakutan menjadi kenyataan fisik yang menyerang mereka. Efek serangan ini bukan hanya psikologis, tetapi juga bersifat fisik dan merusak secara nyata. Tidak ada karakter yang sejauh ini mampu menemukan cara efektif untuk melawan buah ini. Satu-satunya kelemahan mungkin hanya ketika musuh bisa menjaga diri agar tidak tertidur. Namun, dengan strategi dan kekuatan Kirin, Killingham bisa menciptakan kondisi ideal untuk memanfaatkan buah iblisnya. Kehadirannya menjadikan arc Elbaf semakin kompleks dan penuh tantangan bagi para karakter utama. Berbeda dari pemilik Devil Fruit lainnya, Vigarland Shamrock justru memiliki senjata yang memakan buah iblis. Pedang miliknya diketahui telah memakan sebuah zoan mitos dan mampu berubah menjadi Cerberus, makhluk legendaris berkepala 3 dari mitologi Yunani. Transformasi pedang ini dapat dilakukan sesuai kehendak Shamrock, memperluas kemungkinan taktis dalam pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Pedang Cerberus menunjukkan kekuatan luar biasa dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika berhasil melukai Loki, sosok yang dikenal berbahaya bahkan sebelum kekuatan buah iblisnya diketahui. 3 kepala Cerberus mampu menyerang dari berbagai arah, memberikan tekanan bertubi-tubi yang sulit dihindari. Pedang ini juga menunjukkan kecerdasan dalam bertarung, menandakan bahwa Cerberus bukan hanya bentuk fisik, tapi juga makhluk yang hidup. Meskipun Shamrock belum mengonsumsi Devil Fruit apapun, senjata miliknya membuatnya setara atau bahkan lebih kuat dari pengguna buah iblis lainnya. Sebagai pemimpin baru God Knights dan saudara kembar dari Shanks, eksistensinya menjadi sangat penting dalam konflik di Elbaf. Kombinasi kekuatan pedang Cerberus dan strategi militer Shamrock menjadikannya ancaman serius di medan tempur. Elbaf bukan cuma jadi medan perang para raksasa, tapi juga panggung utama bagi buah iblis legendaris. Kira-kira, buah iblis apalagi ya yang bakal Oda bocorin di sana? Jangan lupa tinggalkan spekulasi liar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di teori One Piece selanjutnya.